Action! Conversation is on. Halo Sobat Podcast semua, kita sekarang ini ada tamu spesial nih. Saya juga senang sekali ketemu dengan Bapak Dewa Ferdi. Halo Pak, apa Shalom. kabar? Shalom. Puji Tuhan, sehat. Ya, Pak Ferdi, kita ngobrol-ngobrol santai gitu Pak ya. Kita bicara-bicara mengenai pelayanan-pelayanan yang Bapak lakukan nih. Ya. Sebelum itu, Pak, saya manggil Pak Ferdi aja ya Pak ya. Oke, boleh. Pak Ferdi ini kan hamba Tuhan gitu ya. Siap, Sebagai pendeta ya Pak, betul ya Pak? siap betul. Nah Pak Ferdi, sebelum kita melihat pelayanan Bapak nih, mohon maaf nih Pak, Bapak mengalami istilahnya kekurangan penglihatan dari lahir atau ada sesuatu gitu Pak? Oh iya, biar jelas ya, Ya, saya iya, Pak. ini kehilangan penglihatan. Jadi tunanetra istilahnya sejak Oke. tahun 98. Oh, 98 itu mulai mengabur, mm-mm. kabur. Puncaknya 99. Hmm. Jadi total mata saya tidak bisa melihat sejak tahun 99. Iya. Jadi ya akhirnya jadi ini si buta dari Surabaya. Loh, Pak itu karena sakit atau ada sesuatu di Ya, penglihatan? berawal dari memang katarak awalnya ya, tapi berhasil disembuhkan, bisa melihat secara baik. Iya. Ya, tahun 99 itu tepatnya memang akhirnya dia berkurang dan bahkan menghilang. Mm-mm. Katanya orang umumnya mati lampu. Oke. Seperti orang mati lampu yang tidak ada cahaya. Heeh. Memang tidak diketahui pada waktu itu kenapa. Sejak akhirnya tahun 2001 Iya. ada seorang sponsor yang digerakkan Tuhan untuk menolong saya membawa ke dokter. Mm-mm. Dokter praktek di Surabaya yang cukup baik waktu itu. Mm-mm. Nah, dokter itu mendiagnosa sarafnya mati. Sarafnya tidak lagi berfungsi karena ya, saya mencoba menafsirkan secara bebas Ya. karena mungkin kelelahan ya. Karena hobi membaca di tempat yang remang-remang itu melelahkan saraf mata saya karena dia mati. Mungkin Oh, demikian. oke. Tapi intinya sarafnya mati. Sarafnya mati. Nah, pada saat itu Bapak udah jadi pendeta atau belum, Pak? Sedang kuliah pada Oh, saat Bapak itu. sedang kuliah. S1 waktu itu Mm-mm. di sebuah perguruan tinggi teologi dan ya memang akhirnya ya memang gelap gulita, kondisi kuliah yang dalam kondisi gelap, tidak lihat apa-apa, hanya mendengar Iya. dan menggunakan kemampuan menulis waktu SMP, SMA, SD kan pernah belajar menulis. Jadi kalau ujian ya menulis dengan tangan biasa, menulis biasa, walaupun hurufnya agak besar-besar dikit sih. Iya, iya. Ya. Nah, Pak Ferdi, gimana Pak waktu itu pergumulan Bapak nih? Begitu istilahnya kan Bapak udah mulai meniti jalur depan. pendidikan S1 dan Iya. sebelumnya itu menjadi pendeta ini sudah cita-cita Bapak atau sebelumnya cita-cita Bapak yang lain nih? Ya. Ceritanya gini, sebenarnya Iya. saya ini punya saya berawal dari opa saya yang merindukan saya jadi pendeta. Oh, oke. Dan bukan kebetulan ya, orang tua saya, bapak saya khususnya berkeyakinan agama lain. Heeh. Berkeyakinan lain, tapi diizinkan Tuhan kami mengikuti Kristus dan puji Tuhan, saya akhirnya ikut Yesus dan opa saya berharap saya jadi pendeta. Tapi pada tahun 90-an itu 94, 95, 96 itu kan zaman-zamannya banyak orang mulai bicara politik. 97 itu mulai orang bicara politik. Iya. Pengacara. Saya pengen jadi pengacara waktu itu. Atau pengen jadi politisi. Oke. Walaupun pendeta itu juga sudah ada di hati kecil saya, pengen jadi pendeta. Saya mencoba melamar di sebuah perguruan tinggi negeri, diterima di Fakultas Hukum di perguruan tinggi negeri di Iya. Indonesia ini. Ya. Tapi Tuhan mengingatkan lagi bahwa kamu harus jadi pendeta. Kamu harus kembali ke jalurmu. Kembali ke jalurmu, ya akhirnya ya saya masuk sekolah teologi ya. Walaupun ya ini agak langsung aja. Walaupun Iya. di sekolah teologi itu saya pun tahun 6 bulan pertama ditolak, disuruh keluar karena alasannya tidak bisa melihat, karena buta. Puji Tuhan. Di situ sakit hati sebenarnya. Iya. Tapi saya bisa bilang puji Tuhan karena akhirnya saya bisa pindah ke sekolah teologi yang baik, yang terakreditasi dan sampai hari ini masih ada. Dan sekolah teologi yang lama itu sudah tutup sekarang. Oh gitu. Jadi istilahnya Bapak ini S1 teologi ya, itu udah penglihatan udah Total tidak melihat. sudah hilang ya Pak ya? Total tidak ya? melihat, betul. Nah Pak,
pergumulan Bapak gimana nih Pak? Nah, ini pergumulannya Iya. saya melihat cara Tuhan itu baik, Pak Teguh. Iya. Cara Tuhan itu diizinkan perlahan-lahan mengabur dia, satu garis. Oke. Satu garis. Iya. Dari bawah, vertikal ya, garis horizontal ke membentuk vertikal ke atas. Iya. Di situ sepertinya saya mencoba memikirkan Tuhan mengizinkan menyiapkan saya secara baik. Waktu buta total saya tidak merasakan apa-apa. Saya Oke. biasa saja. Saya mulai berpikir itu waktu divonis dokter. Iya. 2 tahun kemudian, diajak dokter periksa itu, dokternya bilang gini, Mas Ferdi, mau dibawa ke Australia, dibawa ke Singapura, dibawa ke Amerika, tidak bisa lagi didonor. Sudah mati sarafnya. Nah, disitulah saya mulai berpikir. Setelah saya ke dokter itu waktu itu, saya Iya. ke warung tempe penyet di daerah Karangmenjangan dengan teman saya, dengan sponsor itu, kami makan bersama di situ. Iya. Nah, disitulah mulai muncul pikiran saya. Di depan saya itu ada piring. Iya. Ada piring dengan tempe, terong, itu menuju tempe penyet itu ya. Saya hanya berpikir gini, Tuhan, berarti selamanya saya tidak pernah bisa lihat tempe. Berarti selamanya saya tidak pernah bisa lihat terong. Saya tidak tahu lagi namanya timun, Tuhan. Oh, di situ saya mulai nangis. Lagi makan itu nangis. Iya. Oh Tuhan, ya apa nasibku ini Tuhan? Gimana Tuhan? Saya mulai sedikit berpikir panjang. Dengan kata lain, masa depan saya suram. Iya. Puji Tuhan, nah ini yang saya bilang kerennya Tuhan. Memang saya suka membaca sejak zaman dahulu kala, sejak waktu masih bisa melihat khususnya. Iya. Dan Alkitab salah satu buku yang sering saya baca, buku Alkitab itu sering saya baca, muncul di otak saya. Lagi nangis itu muncul 2 Korintus 2 Korintus 9 ayat 2 Kor 12 ayat yang ke-9. Yang mengatakan gini, cukup sudah kasih karuniaku untuk kamu Ferdi, dalam kelemahanmu nyata kuasaku. Yang pertama. Yang kedua muncul lagi 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Yang mengatakan bergembiralah akan hal itu jika kamu seketika harus. Ada 2 kata kunci. Seketika harus. Berarti ada kata selanjutnya berduka cita. Seketika harus berduka cita. Dengan kata lain sekarang saya sedang seketika harus berduka cita. Tapi Tuhan mau saya bergembira. Yang terakhir ayat yang menghibur saya, Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku. Dengan telanjang aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mata ini punya Tuhan. Iya. Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dia punya hak mengambilnya. Jadi saya tidak berani protes. Di situ saya, puji Tuhan, bisa tenang dan bisa kuat sampai hari ini. Oke. Mungkin gini Pak, mungkin nggak semua orang bisa melihat dari sisi yang Pak Ferdi lihat gitu ya. Tetapi yang saya ingin tahu nih Pak, kita ngomong secara umum gitu ya Pak ya. Iya. Apakah dulu Pak Ferdi nggak sempat marah gitu Pak sama Tuhan? Tuhan kok saya sih Tuhan yang dikasih kayak gini? Ya, itu pertanyaan yang muncul di warung tempe penyet itu Mas, Pak Teguh. Pertanyaan yang muncul, saya sudah pada masa itu saya sudah terlibat pelayanan di gereja sekitar 6-5 tahunan. Iya. Tuhan, saya sudah pelayanan 5 tahun Tuhan. Itu pertanyaan muncul di otak saya. Saya sudah, makanya saya nangis. Saya sudah melayani Tuhan 5 tahun. Saya bukan anak yang nakal. Saya termasuk anak yang baik-baik saja. Taat sama orang tua, tidak suka aneh-aneh. Merokok pun tidak, dan sebagainya. Saya termasuk anak alim lah ya. Anak alim, bukan lalim. Anak yang alim, kok kenapa Tuhan tidak diizinkan saya bisa melihat? Kenapa Tuhan ambil penglihatan itu? Yaitu tadi 3 ayat itu yang Tuhan izinkan jawab. Karena ini punya Tuhan. Ini punya Tuhan. Jadi mau tidak mau ya. Itu kekuatan Tuhan ya. Saya pikir bukan hal yang mudah memang sih itu. Dipahami secara pemikiran sederhana. Tapi saya pikir itu kekuatan Tuhan yang membuat saya akhirnya bisa menerima, akhirnya bisa memiliki cara pandang seperti itu. Oke. Nah, Pak Ferdi, saya juga sempat bertanya-tanya juga sih Pak. Nah, pada waktu Bapak menempuh pendidikan itu kan, mau nggak mau kan pasti ada keterbatasan kan Pak? Pasti. Iya kan. Pasti. Nah, bagaimana sih Pak Tuhan bekerja Pak dalam pendidikan Bapak sampai dengan Pak Ferdi ini lulus gitu Pak? Iya. Nah ini pada masa lampau itu saya kuliah dulu tidak ada fasilitas yang namanya aplikasi suara di laptop, di komputer dan di ponsel. Pada masa lalu itu cuma ada telinga. Telinga paling hanya telinga. Tapi huruf braille ada nggak Pak ya? Nah saya ini tunanetra yang buta huruf Pak Teguh. Pengertiannya buta huruf braille saya sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini saya tidak bisa braille. Sampai hari ini aktivitas saya menggunakan aplikasi suara itu. Jadi pada masa lalu waktu saya kuliah, memang saya hanya mengandalkan telinga. Telinga dan pikiran.
telinga dan pikiran. Lalu misalnya kayak membaca buku ya, ada tugas laporan baca. Saya mendekati teman di perpustakaan, saya bilang, kamu kalau baca bersuara, nanti saya tinggal mengikutinya. Dan puji Tuhan, Tuhan beri kemampuan untuk mengingat itu. Jadi laporan baca saya bukan saya sudah membaca, saya sudah mendengar buku yang dibacakan. Oh, oke. Itu laporan baca. Kalau misalnya kalau makalah biasanya saya mendikte orang untuk mengetik. Mendikte orang untuk mengetik. Jadi buku-buku yang pernah dibaca itu saya bersyukur bisa saya simpan di memori saya. Saya simpan, kutipan-kutipan itu keluar. Nanti kalau memang lupa halaman, saya minta tolong coba cari sekitaran ini, kata-kata ini. Jadi memang mau tidak mau harus dibantu. Itu kalau makalah ya. Jadi saya mendikte teman, dibacakan buku, mendikte untuk mengerjakan sebuah tulisan. Kalau ujian misalnya, ujian itu kan biasanya kadang ujian tulisan. Kadang ada dosen yang berbelas kasih memberikan kesempatan berujian lisan, tapi ada juga yang karena waktu jadi mau tidak mau tulisan. Nah kalau tulisan itu teman-teman itu cuma butuh 3 lembar, saya 15 lembar karena tulisan saya besar-besar. Jadi tetap dibacakan soalnya, saya menulis dengan tulisan tangan biasa, tapi memang agak besar-besar dan berjarang-jarang. Memang sangat sulit kuliah, sangat sulit. Apalagi ada beberapa dosen yang kalimatnya gini, tuntutan untuk kamu dan lainnya sama. Kalau kamu yang merasa niat kuliah, resikonya kamu akan dituntut sama. Tidak ada toleransi. Kalau ada toleransi berarti sebenarnya sedang tidak mempercayaimu untuk maju. Nah, saya bilang bagus juga sih tuntutannya. Di satu sisi berat, di sisi lain saya termotivasi untuk saya harus jadi orang. Nah, Pak Ferdi, berarti Bapak ini punya istilahnya Tuhan kasih satu kelebihan lagi di Bapak, daya ingat nih Pak ya. Betul ya Pak ya, Pak Ferdi? Daya ingat Bapak menjadi Saya berpikirnya gini Pak Teguh. Kita ini punya panca indera. Betul. Panca indera itu saya mencoba menganalogikannya fungsinya masing-masing 20%. Jika satu hilang, bukan sisa 80, tetap 100. Hanya dinaikkan yang lain-lain jadi 25. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang lebih di situ, semua sebenarnya hanya fungsi lainnya yang meningkat. Istilahnya dialihkan. Iya, pengalihan. Cukup menarik sih Pak, dalam artian bahwa Pak Ferdi bisa mengingat gitu apa yang dibacakan dibacakan oleh orang lain dalam misalnya dalam satu buku gitu kan. Ini kan ada satu film yang Denzel Washington itu The Book of Elijah kalau nggak salah ya. Dia kan dia tunanetra juga, tapi dia bisa menghafal satu Alkitab sehingga pada saat dia sampai di satu tempat lalu dia mengucapkan itu dan disalin oleh orang lain sehingga jadi satu buku itu yang diperebutkan banyak bangsa gitu. Ini menarik sih Pak. Jadi saya nggak bisa membayangkan nih Pak Ferdi bisa mengingat dari buku yang dibacakan sehingga Bapak bisa istilahnya menuliskan kembali gitu kan Pak Didit. Kan kalau buat karya tulis ya. Iya kan di S1 lulus kan harus ada karya tulis atau skripsi kan gitu, betul. Kan. Betul kan Pak? Iya. Dan Bapak bisa mengingat itu sih. Anugerah Tuhan. Iya, saya pikir luar biasa karya Tuhan di dunia pendidikan yang Bapak tempuh nih, khususnya untuk Pak Ferdi. Nah, untuk tahap selanjutnya Pak, setelah S1 selesai nih, ini Bapak dulunya bergereja di tempat yang Bapak sekarang layani Pak Ferdi atau beda Pak? Berbeda. Oh berbeda ya? Berbeda. Saya pendeta di denominasi Metodis. Iya. Denominasi Metodis dan Metodis mengutus saya sebagai pendeta misi ke PD Siloam itu dan akhirnya saya beraktivitas di situ dan aktivitas gereja saya di Metodis. Evangelical Methodist Church. Di Surabaya sini. Nah, terus Bapak bisa bekerja di tempat istilahnya tempat perusahaan yang ada sekarang? Saya membantu pelayanan di sebuah perusahaan farmasi. Iya. Itu persekutuan doanya khususnya saya tangani. Bukan di perusahaannya ya? Bukan, di persekutuan doanya. Ya, Bapak karena bantu. kan
Ya, pendeta kalau ngurusi perusahaan ya boleh juga sih, ada juga sebenarnya. Tapi saya bukan bidang saya. Kemampuan saya tidak sampai di situ. Kemampuan saya masih di hal-hal yang sifatnya rohani saja untuk mengajak orang. Jadi logikanya gini yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan itu bahwa jika rohani karyawannya baik, maka kerjaannya pun akan jadi baik. Untuk itu kami bertanggung jawab terhadap kerohanian dalam pengertian ketika ada masalah kami konseling, kami berdoa untuk mereka. Bidangnya seperti itu juga. Makanya saya juga agak bingung Pak ketika saya janjian dengan Pak Ferdi ini, Bapak di perusahaan, tapi Bapak satu sisi ada di gereja juga. Jadi saya agak bingung waktu itu. Pak Ferdi, kira-kira dalam masa rentang sekarang Pak, proses yang Bapak hadapi saat ini, dalam pelayanan sekarang ini pergumulan apa sih Pak yang paling berat Pak dengan istilahnya, mohon maaf kalau orang biasa bicaranya adalah keterbatasan, tapi saya yakin Pak Ferdi berbicara bukan keterbatasan, tapi Tuhan kasih sesuatu yang lain gitu di pelayanan Bapak dengan kondisi saat ini. Ya kalau mundur ke belakang sebenarnya kendalanya banyak ya. Kendalanya itu tantangannya itu sebenarnya penolakan. Tidak adanya kepercayaan terhadap difabel. Tidak adanya pemikiran bahwa difabel itu diberikan juga kemampuan oleh Tuhan. Nah, dianggap kurang. Mohon maaf Pak, saya bertanya Pak, penolakan ini oleh masyarakat kah atau oleh anggota di gereja? Segala golongan. Semua golongan maksudnya. Oke. Sorry, izin dulu, saya boleh buka masker enggak ya? Silakan Pak, nggak masalah Pak, nggak apa-apa Pak. Jauh, kita kan jaraknya jauh ya? Iya, jauh sih Pak. It's okay Pak, silakan. Penolakan dari semua golongan, khusus kalau saya mau bilang dari sekolah teologi umpamanya, berawal dari situ. Sebelum saya di sekolah teologi yang kedua, sekolah teologi saya yang awal menolak saya karena saya buta. Sangat saya pikir sangat tidak logis. Yang ngomong itu pendeta. Menyakitkan. Tapi kalau lihat positif aman lagi. Tapi ya puji terserah lah itu. Yang kedua, penolakan dari pihak gereja untuk memendetakan tunanetra. Ditolak itu. Nggak bisa orang buta jadi pendeta. Nggak ada pendeta buta itu. Saya butuh waktu 14 tahun untuk bisa diizinkan Tuhan menjadi pendeta. Saat itu perasaan Pak Ferdi gimana Pak? Misalnya pada saat ditolak, yang pertama ditolak di sekolah teologi ya Pak? Ya memang awalnya sedih ya, saya pikir kok kayak gini ternyata dunia ini ya. Kayak gini ternyata, inilah tantangannya, saya bilang nggak gampang ternyata. Makanya saya ingat kalimat Tuhan yang menguatkan saya terus, bergembiralah. Kata bergembira itu berarti mau nggak mau jangan sedih. Jangan sedih karena memang kalimat sederhananya Kristus yang ditolak, kamu siapa sih? Akhirnya penolakan dari gereja untuk dipendetakan susah. Setelah itu yang kedua. Yang ketiga, penolakan cinta. Ini menarik Pak, ini Pak. Sulit itu. Nggak ada perempuan yang mau sama orang buta. Saya dibohongin aja bisa. Selalu dibohongin awal-awal dikasih PHP, ujung-ujungnya orang tuanya nolak. Mau dikasih makan apa sama orang buta? Saya bilang, orang buta bisa kasih makan orang lah. Kasih makan nasi lah. Hanya itu penolakan bolak-balik. Jadi penolakan. Ya puji Tuhan, STT ada yang menerima. Satu, gereja ada yang mau memendetakan tunanetra. 14 tahun prosesnya. Dan cinta, ada wanita yang mau dengan saya, pendeta juga. Itu anugerah. Saya di situ. Dan kendala-kendala yang kalau ke situasi sekarang ya, kendala yang saya pikirkan, pandemi ini makin menyusahkan tunanetra. Tunanetra ini kan butuh pegangan pundak. Tidak bisa physical distancing kita. Tapi sampai hari ini saya tidak banyak mendengar, mungkin 1-2 ada, tapi tidak banyak tunanetra yang kena COVID-19. Puji Tuhan. Itu kendala, menurut saya kendala itu. Kendala itu. Cuman memang saya pikir sih nggak gampang ya Pak, dalam artian kondisi yang dialami Pak Ferdi nih ya, terutama kita ini manusia Pak, secara nature ya, secara alamiah ini kan rentan atau tidak bisa menerima penolakan Pak. Betul kan Pak Ferdi ya? Jadi ketika kita ditolak ini kita merasa bahwa reaksinya bisa jahat, menyesali diri, menganggap orang itu jahat, gitu kan. Tapi yang terparah kadang kita ini menyalahkan Tuhan Pak. Kenapa kok saya jadi gini gitu kan? Kenapa saya ditolak? Kenapa saya harus begini? Puji Tuhannya saya sampai beberapa hari, sampai hari ini khususnya, saya tidak sampai di poin yang ketiga tadi. Jadi saya menyalahkan Tuhan. Saya memang menyalahkan diri sendiri ya. Saya takut menyalahkan Tuhan karena
takutnya malah semakin parah penyakit saya. Nanti saya buta, pincang, minta Iya, ampun, tunanetra, tunadaksa, makin banyak repot saya. Sudahlah, cukup tunanetra aja. iya istilahnya ya udah Pak, yang saya tangkap sih Pak Ferdi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan jalan saya seperti ini ya Tuhan yang akan tuntun gitu kan. Iya, Tuhan yang akan bentuk. Iya. Nah, Pak Ferdi, Pak Ferdi sudah ada istri, sudah ada anak gitu kan Pak. Iya. Nah, Pak reaksi anak Pak, ini mohon maaf di pergumulan pribadi ya Pak. Iya. Kalau Silakan. boleh Bapak sharing nih. Pertama kali anak gimana Pak? Anak saya itu sampai almarhum mama saya Mm-mm. pernah tanya gini sama istri saya. Istri saya namanya Lestari, si Lestari dipanggil Tari ya. Tari. Iya. Mama saya itu cukup sayang dengan saya. Saya agak sedikit melo kalau ngomong sama saya karena mama saya baru beberapa bulan lalu baru dipanggil Tuhan. Oh, Dia hanya bilang sorry. gini, kira-kira Ken, nama anak saya Ken, panjang sekali nama lainnya nggak usah. Dia bilang gini, kira-kira Ken mau nggak terima papanya? Gimana kalau dia tahu papanya buta? Gimana kalau dia tahu papanya nggak bisa melihat? Ternyata ternyata saya ngobrol juga sama teman-teman lain, naluri anak tunanetra itu unik. Ken itu kalau ke PD kami, tempat kami melayani di PD tunanetra itu, Iya. Ken itu tiba-tiba sekitar setelah dia bisa jalan ya, Iya. aktif ingin menuntun tunanetra itu. Aktif ingin menuntun. Dia selalu bilang gini, sama kayak papaku ya, sama kayak papaku, opa oma ya, opa oma sama kayak papaku nggak bisa lihat ya. Yang kemarin lagi guyon, ini guyonannya kemarin. Iya. Saya bilang, Ken lagi ngapain Ken? Nggak apa-apa Pak. Saya bilang, Ken lagi ini ya, lagi main-mainan ya. Loh, Papa kok tahu? Emang Papa bisa lihat? Langsung dia datang ke saya. Tunggu Pak, biar coba ku sulap mata Papa supaya tidak bisa lihat lagi. Jadi intinya gini, prinsipnya Ken sampai hari ini, Iya. sejak dia tahu saya tidak bisa melihat, Iya. dia tidak ada masalah dan tidak ada hal yang memalukan untuknya. Iya. Dia dengan PD-nya kadang di teman-temannya, papaku loh, nggak bisa lihat. Papaku nggak bisa lihat. Nah, dengan gaya bahasa anak kecil Iya, ya. Tapi prinsip saya melihat dia tidak mengalami kesulitan untuk menerima saya sebagai tunanetra. Karena mamanya pun juga mengajarkan bahwa kamu harus nolong papamu. Kita ini mata papamu. Kita ini mata papamu, jadi kita harus bisa menolong papamu untuk melihat. Jadi sekarang kalau dia misalnya nonton TV mamanya, Pak, itu loh Pak, dia memvisualisasikan. Iya, iya. Itu loh Pak, di TV itu gini. Jadi saya bisa tahu, bisa membayangkan apa yang terjadi di TV itu. Jadi itu bentuk, anggapan saya itu bentuk penerimaannya terhadap papanya tunanetra. Iya. Jadi ya kembali lagi nih, Tuhan bentuk keluarga Pak Ferdi ini menjadi suatu hal yang suatu hal yang indah gitu kan. Selain di Pak Ferdi sendiri, istri terutama si Ken kalau nggak Ken salah. ya, anak saya Ken. Iya, dia bisa jadi berkat juga bagi rekan-rekan Pak Ferdi yang mengalami hal yang sama gitu kan. Iya. Nah, Pak, kalau dari jemaat sendiri gimana, Pak? Awalnya, Pak? Ya, kalau jemaat memang yang jemaat awal saya bergereja, di mana saya dulu berjemaat. Iya. Karena sudah lama tahu saya, mereka membiasakan menerima saya walaupun kadang-kadang juga meragukan. Itu kondisi umum yang terjadi bukan hanya jemaat ya, di semua tempat pasti meragukan, tidak percaya. Tapi saya punya pola kerja, memang pola kerja saya itu bukan main di depan. Pola kerja saya itu memakai orang untuk mengerjakan pikiran saya. Jadi misalnya, waktu saya masih di satu denominasi yang lama itu, banyak mahasiswa praktek di gereja kami. Yang dikerjakan adalah hasil pikiran saya. Tapi memang yang dipuji masa praktek itu. Ya sudahlah, itu memang yang penting Tuhan tahu ya apa yang dikerjakan intinya. Jadi memang penerimaan tidak banyak, mempercayakan saya hanya di sisi saya bisa bermain musik, saya bisa memimpin pujian. Khotbah pun saya cuma di gereja itu saya cuma dipercaya sekitar 5 kali di gereja yang lama. 5 kali selama saya 19 tahun melayani ada di gereja itu. 19 tahun dalam konteks pelayanan ya. 95 sampai 2015. Jadi 20 tahun lah. 20 tahun saya dapat 5 kali khotbah dan lebih sering main musik dan memimpin pujian. Hanya itu yang dipercayakan. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya konseptor segala macam, saya tidak dipercaya apa-apa. Tapi saya bermain di tempat lain bahwa tidak perlu kita ditunjukkan orang tahu. Pengaruhi saja orang-orang yang bekerja dalam struktur untuk memakai pikiran kita.
Itu yang saya Oke. gunakan cara kerja saya. Ya, karena memang kadang kalau kita bicara lagi Pak, kadang secara manusia ini kan kita pengennya isinya apa ya? Dipuji. Iya, ditampakkan kan Pak. Ini nih hasil nih. Saya tidak nampak masalahnya. semua tak tertampak oleh mataku. Kan gitu kan Pak. betul, Jadi, betul. Itu natur memang. iya kan kita pengennya kita yang jadi nomor satu gitu kan. Semua. Untuk hal itu saya sudah mendapatkannya sebenarnya. Dari tunanetra bisa main musik itu di gereja saya tidak banyak. Cuma saya toh, jadi mereka bilang, hebat ya, cukuplah sudah itu. Bisa pujiannya, cukup sudah itulah. Untuk konsep-konsep berpikir, sudahlah, mereka mereka menganggap saya lebih bisa, ya sudah biarkan aja lah. Iya. Saya dianggap bodoh, ya sudahlah. Tapi yang penting, walaupun saya dianggap, ini cara berpikir saya. Ya. Andekat, seumpama pun saya dianggap bodoh, tapi kenapa cara saya itu dipakai? Kenapa pola pikir saya itu dipakai? Walaupun mereka tidak tahu itu pola pikir saya, tapi dipakai. Tapi saya dianggap bodoh, ya sudah, tidak apa-apa. Iya, iya. Tapi memang hebat nih Pak. Saya sendiri mendengar dari Pak Ferdi. Karena kelemahan, ya saya sendiri juga mengakui bahwa kelemahan kita ini kadang-kala ya memang seperti itu. Ya, Kalau apalagi kita kalau kita dikasih medali emas, kita seneng banget. Seneng banget. Pemain betul. musik, pemimpin pujian yang biasa di depan itu suka sekali gampang jatuh dalam dosa kesombongan. Jatuh dalam dosa kesombongan karena dia dilihat orang kan. Iya. Dilihat orang dan dipuji. Nah, penyeimbang saya itu ya saya bilang, ini penyeimbang untuk saya supaya tidak sombong. Iya. Ternyata ada sisi lain yang orang tidak bisa terima saya. Dari sisi orang anggap saya intelektual teologi tapi biasa-biasa aja, tidak dipakai karena tunanetra mungkin tidak bisa. Padahal kayak kalau misalnya konsep tema tahunan misalnya gitu ya, tema tahunan pemuda atau berarti saya di pemuda, saya yang buat, mereka pakai. Walaupun mereka tidak tahu saya yang buat, tapi dipakai. Ya sudah, memang itulah bagian saya, penyeimbang saya supaya, oh iya ternyata bagian saya tidak bisa saya di satu sisi saya tidak bisa sombong memang. Siapa saya? Betul sih. Ada sisi lemahnya yang harus ada penyeimbang sebenarnya. Iya. Cuman memang saya pikir sih hebat sekali nih Pak, dalam artian memang apa ya, Pak Ferdi bisa menerima itu gitu ya, dalam artian konsepnya dipakai, misalnya pemikiran dipakai, tapi orang berbicara bodoh. orang berbicara Kalimat saya meniru kalimat almarhum Gus Dur. Ini kalimatnya. Gitu aja kok repot. Nah, iya. Ya istilahnya Gus Dur itu pemikirannya dipakai di mana-mana. Iya, betul. Walaupun orang banyak tidak percaya dengan dia. Mata tidak bisa lihat kok KKN kanan kiri nuntun mau jadi presiden, tapi buktinya jadi kan presiden. Betul. Itu salah satu orang yang menurut saya selain ini orang dunia ya, orang dunia yang saya pikir menginspirasi saya bahwa ternyata tidak harus orang tahu apa yang kita kerjakan. Oke. Teladan Tuhan Yesus sudah kita tahu kan bagaimana dia dalam tujuan ilahinya untuk menebus kita itu kan dalam pengertian banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak ngerti, tapi tetap dikerjakan. Tidak peduli orang tidak ngerti, tapi dia tetap menyatakan kasihnya kepada banyak orang itu. Iya. Nah, Pak, sampai saat ini Pak Ferdi masih menangani di gereja, masih menangani pemuda gitu Pak? Saya di gereja hanya lebih pada, saya sekarang lebih ini ya, ke bahasa kerennya di kalangan pendeta itu pendeta Simatupang. Siang malam Tuhan panggil, jadi saya lebih sering ngisi di gereja-gereja lain sebagai pembicara. Di gereja saya sendiri saya bagian pemuridan, dipercaya untuk memuridkan beberapa orang, beberapa anak-anak muda. Memang pemuda juga sih, walaupun sudah, tapi masih muda kok, saya masih 40 saya. Masih muda Pak. Masih muda Pak. Ya, masih muda. Nggak boleh, kata tulisan nggak boleh menganggap tua. Umurnya sebut aja nilai umurnya. Jangan menyebut tuanya. Nilai umur boleh nambah Pak, jiwa tapi harus tetap muda. Jadi saya masih menangani pemuridan khususnya di gereja tempat saya beribadah dan melayani. Kalau istri Bu Tari juga sama? Istri saya di gereja kami pendetanya emeritus, sudah sangat senior. Jadi istri saya membantu untuk doa votum salam, doa berkat, terus menangani buat tema tahunan dan tim implementasi visi misi lah istri saya. Lebih ke dalam dia, ke dalam gereja itu. Kalau saya kan panggilan saya misi Pak, jadi saya lebih sering suka keluar. Saya agak susah kalau diikat kaki saya, karena nggak diikat pun saya sudah jalan pelan kok. Jadi kalau diikat tambah bisa jalan saya nanti. Nah, Pak Ferdi,
Satu hal yang terlintas dalam pikiran saya, yang saya juga tadi sempat sebetulnya saya mau tanyakan sih, terkait dengan kondisi Pak Ferdi nih. Kan kadang orang merasa apa ya, meremehkan gitu kan, Iya. siapa sih gitu kan, atau nggak mungkin lah ini, nggak mungkin lah melakukan itu dan sebagainya gitu. Betul. Eh, Kadang ada nggak sih unsur dari Pak Ferdi ingin membuktikan bahwa saya bisa kok gitu. Harus jujur, iya. Saya manusia. Oke. Saya nama saya Dewa, tapi saya manusia. Iya. Saya manusia yang kadang-kadang ingin aktualisasi diri ya, Iya. menunjukkan siapa kita. Tapi ya itu tadi saya bilang, ternyata di sisi tertentu ya, pujian itu hanya saat itu saja. Setelah itu kan ya gitu-gitu. Ya intinya, kalaupun muncul saya harus berperang. Memang peperangan saya ya di situ. Minta maaf, Ya. bukan sombong atau apa, tapi emang ya ada unsur sombong juga sih. Saya ini Oke. diberi anugerah Tuhan, tadi Pak Teguh singgung, ingatan yang baik, Iya. kemampuan menganalisa beberapa hal baik dan beberapa hal baik-baik lah, intinya baik-baik semua lah pokoknya. Iya. Semua baik-baik saja, tapi karena baik-baiknya itulah mengakibatkan saya bisa sombong. Oke. Tapi kesombongan itu harus saya kikis dengan pernyataan bahwa kamu buta. Kamu diizinkan buta dengan tujuan untuk sadari dirimu siapa. Oke. Mungkin kebutaan ini kalau boleh pakai analogi Rasul Paulus diri dalam daging ya, Iya. untuk menjaga supaya saya tidak sombong. Saya punya kecenderungan sombong, apalagi tadi saya bilang bisa main musik, bisa main pujian, bisa khotbah, apa-apa bisa. Hanya Oke. tidak bisa naik motor, tidak bisa saya. Bawa mobil tidak bisa saya. Itu pakai kuasa gelap itu. Saya banyak hal yang saya bisa, tapi disitulah saya harus sadar bahwa ternyata saya buta. Harus jadi ini apa? Filter. Iya. Iya. Buta ini adalah filter dari Tuhan untuk saya bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Hanya karena Tuhan saya bisa melakukan banyak hal. Oke. Menarik sekali sih Pak, dalam artian bahwa di tengah-tengah kekurangan yang ada, Bapak bisa terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan gitu kan, terutama juga pelayanan yang dipercayakan gitu. Puji Tuhan. Dan seperti yang Pak Ferdi tadi katakan juga, ada Tuhan izinkan satu kondisi terjadi, tapi di satu sisi itu juga bisa menjadi rem dalam diri Pak Ferdi. Iya. Untuk supaya nggak terlalu ngegas gini, Iya. kesombongan lalu keangkuhan seperti itu gitu. Iya. Oke, Pak, satu lagi yang saya mau tanyakan bahwa selama pelayanan yang ada saat ini, Pak, ada nggak Pak biasanya jemaat yang sampai saat ini Pak misalnya, atau siapapun yang Bapak layani merasa underestimate nih kepada Pak Ferdi? Saya kalau mikirkan itu tidak maju-maju saya. Oke. Yang pas satu poin yang saya mau bilang dari sebuah tulisan, Ya. kita tidak bisa nyenengin semua orang. Kita tidak bisa paksa orang untuk terima kita. Ya mau tidak mau, tolak ya tolakan. Tidak percaya, terserah lah. Mau underestimate, mau apa ya, monggo lah. Oke. Itu hakmu. Iya. Saya hanya melakukan yang Tuhan percayakan sekarang. Mungkin masih ada. Ya. Anggapan-anggapan, temenan tak pendeta itu. Tak guyoni. Saya punya loh kartu pendeta dari Pembimas Kristen itu. Sah itu. Temenan tak itu. Maaf. Selesai ada kuliah pasca sarjana. Temenan tak itu. Elek-elek ini yang ganteng sih. Tapi intinya mungkin saja ada. Banyak mungkin yang meragukan tuh. Saya pikir itu kan pikirannya dia. Yeah. Saya tidak bisa membatasi, tidak bisa menghalangi. Yang penting saya melakukan buat saja sesuatu yang bisa saya kerjakan, itu aja lah. Iya. Yang bisa saya kerjakan. Jadi susah membatasi orang, Pak Teguh. Iya sih, karena kita nggak bisa juga apa menyenangkan semua orang. Betul. Gitu. Ada pro, ada kontra gitu kan. Iya. Nah, Pak Ferdi, satu pertanyaan terakhir Pak, untuk Pak Ferdi ini. Sorry ini saya banyak bertanya nih pada Bapak nih. Memang bagiannya kok. Jadi kan saya lagi jawab. Pak Ferdi, kira-kira pergumulan atau cita-cita apa sih Pak yang Bapak masih perlu perjuangkan atau Bapak perlu goalkan ke depan gitu Pak? Cita-cita saya.
Baik pribadi, baik pelayanan, baik untuk keluarga, Pak. Ada 3 nih, Pak. Yang pasti bukan jadi dokter lah. Ya, cita-cita pribadi saya, Ya, saya bukan sok rohani. ya. Saya bukan mau dibilang enggak punya cita-cita jasmani atau apa, tapi saya sudah selesai. Merasa bahwa pencapaian itu titik akhirnya adalah begitu-begitu saja. Kan pencapaian pada diri manusia kan selalu pada umumnya harta dan tahta. Ya. Harta tahta itu justru berbahaya untuk kedagingan. Memang tidak salah orang punya cita-cita itu, tidak salah. Yang penting jangan jatuh aja. Nah, saya pikir saya sudah selesai. Cita-cita saya mau sederhana pribadi, menyenangkan Tuhan. Itu sulit. Itu yang sulit sekali saya perjuangan menyenangkan Tuhan dari perilaku saya. Kadang-kadang saya ini mungkin juga masih muncul pikiran-pikiran aktualisasi diri itu kan mengecewakan Tuhan sebenarnya. Kalau saya aktualisasi diri berarti Tuhan di mana? Tuhan bukan di nomor 1, Tuhan nomor 2. Maka saya berusaha untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Itu cita-cita saya secara pribadi, menyenangkan Tuhan. Untuk pelayanan. Untuk pelayanan saya sedang merintis sebuah lembaga konseling pemuridan dan pendamping. Konseling, pendampingan dan pemuridan, nggak salah ngomongnya urutannya. Jadi sekarang ini orang-orang kan butuh dengan masalah yang begitu banyak, butuh konseling, dan bukan hanya dilepas, tapi didampingi dan akhirnya dimuridkan untuk mencintai Yesus. Lembaga yang sedang kami rintis namanya Gereja Kasih Nusantara. Kenapa namanya Gereja Kasih? Karena kami mau memamerkan kasih Tuhan di Nusantara ini. Keluarga paling tidak menjadi keluarga yang harmonis. Jadi saya keluarga yang anak saya menjadi anak yang cinta Tuhan, anak saya menjadi anak yang jika Tuhan izinkan menjadi pelayan Tuhan seperti papa mamanya. Itu kerinduan saya, cita-cita saya secara pribadi, pelayanan dan keluarga. Satu lagi nih, Pak. Boleh ya, Pak? Satu lagi ya? Boleh aja, 2, 3 juga nggak apa-apa, selama waktunya cukup. Nanti saya ngomongnya juga satu lagi, Pak. Pak Ferdi, bisakah Bapak memberikan motivasi, Pak, atau semacam inspirasi kepada teman-teman di luar sana yang mungkin mempunyai kekurangan yang mungkin ada yang sama dengan Pak Ferdi, ada mungkin yang mungkin nggak sama, tetapi merasa kok Tuhan kasih saya keterbatasan ini sih gitu. Kira-kira Bapak ada suatu ini, Pak, suatu bicara pesan lah, Pak, gitu, atau memberikan suatu motivasi gitu. Iya. Semoga saya tidak bicara lebih dari 30 menit. Lebih nggak apa-apa, Pak. Ini kelemahan saya, bicara kadang kurang terlalu panjang nanti. Semua yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan ini, saya punya poin sederhana dalam hidup ini. Dari 3 ayat yang tadi saya bagikan yang menceritakan bagaimana Tuhan menjawab doa saya, dari pertanyaan saya bahwa kenapa saya harus buta? Kenapa saya harus buta, Tuhan? Saya ini orang baik, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah baik dalam pengertian duniawi, saya bukan anak nakal. Poin yang harus kita tahu bahwa ternyata apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, bukan karena yang terjadi, bukan karena kontrol kita, semua dalam kontrol Allah. Yang saya mau bagikan bahwa apapun yang terjadi bagi hidup, apapun yang sedang kamu alami sekarang, kesulitan apapun, minta maaf ketunanetraan, ketunadaksaan, tunarungu, tunawicara, tunalaras, dan tuna semuanya, ataupun masalah hidup ekonomi, masalah keluarga, satu saja yang perlu diingat, bahwa dalam Ayub 2 ayat yang ke-10 mengatakan, jangan cuma mau terima yang enak saja dari Tuhan, tapi tidak mau terima yang tidak enak. Ayub itu masalah hidupnya lebih berat daripada saya. Ayub itu masalah hidupnya lebih berat daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia orang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saleh itu orang suka beribadah, jujur, itu orang berintegritas, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Apakah kita sungguh menghormati Tuhan dan menjauhi kejahatan? Apa kita sudah memenuhi 4 syarat itu? Ayub memenuhi 4 syarat itu, tapi diizinkan Tuhan masuk dalam situasi yang sulit. Sangat berat. Hartanya hilang, anaknya hilang, kesehatannya hilang. Siapa di sini pernah mengalami ketiga-tiganya? Saya pikir Ayub
paling oke. Oke. Dia berkata demikian di Ayub 1:21. Iya. Dengan telanjang aku lahir dari dalam ibuku. Dengan telanjang aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pasal 2 ayat 10 jelas juga menjelaskan, kita hendaknya terima yang enak saja. Hidup ini anugerah, jadi enak dan enak terima saja. Jangan nuntut Tuhan. Tuhan bukan jongos kita. Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan tidak bisa kita atur. Kita yang diatur Tuhan. Kadang-kadang kita juga tidak bisa diatur Tuhan kok. Iya. Nah, kita mengatur Tuhan, kita tidak mau diatur. Iya, kadang kita ndablek, Pak. Gitu mengatur Tuhan. Nah, Oke. iya. Jangan maksa ngatur Tuhan. Tuhan tidak akan mau diatur. Karena Oke. Anda juga tidak mau diatur. Saya juga tidak mau diatur. Maka itu, mari kita belajar mau diatur Tuhan. Nikmati saja apa yang Tuhan berikan. Hidup ini akan menjadi indah kalau kita bisa menikmatinya. Oke. Enak, enak, nikmati Atau saja. dengan kata lain bersyukur ya, Pak. Bersyukur. Bersyukur itu bahasa yang paling sulit dilakukan. Iya, Paling gampang diucapkan. betul. Nikmati, susah, senang. Pandemi ini, saya harus jujur ya, Iya. pandemi ini pendeta nih banyak yang hilang jobnya itu. Iya. Lo jujur ya, Iya, jadwal iya. saya dari bulan Maret minggu ketiga sampai bulan Agustus Iya. batal semua. Untung September masih ada yang masih mau pakai live, pakai ini rekaman. Maksud saya gini, tapi saya belajar menikmati itu. Iya. Menikmati itu, waktu itu mama saya meninggal bulan Maret. Oke. Saya diizinkan Tuhan, pelayanan saya tidak ada, itu kan berat ya. Ya. Ternyata Tuhan punya maksud, supaya kamu dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Nggak bikin malu, kayak gitu terus. Jadi kamu, setelah kamu kuat, baru kamu boleh lagi pelayanan. Oke, sip, istirahat dulu lah. Oke, terus yang kedua, ternyata pemeliharaan Tuhan itu bukan dari pelayananmu, bukan dari undangan-undangan itu. Tuhan yang memelihara saya dengan sempurna. Ada saja cara Tuhan. Paling terakhir tadi malam memang ada satu gereja yang datang bagi-bagi berkat jasmani. Tapi ini kami tidak minta. Dan bahkan teman-teman tunanetra pun ada yang, Pak Ferdi saya punya beras banyak loh Pak Ferdi. Pak Ferdi tolong habiskan dong. Maksud saya gini, apapun situasinya, enak tidak enak, nikmati. Tuhan punya miliaran atau bahkan triliunan cara untuk memelihara kita, untuk menjaga kita, untuk menolong kita, untuk menyelesaikan masalah kita. Yang terakhir, poin yang ini saya terakhir benar kalau saya dari pertanyaan ini. Ayub 42 ayat 2 dan 5 jelas mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan ada yang gagal. Rencana Tuhan itu akan terrealisasi. Jadi sekalipun saat ini seolah-olah kamu jauh dari cita-citamu, harapanmu, yakinlah bahwa waktunya akan tiba. Belajar dari Yusuf. Yusuf itu dimimpikan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin besar, tapi dia tidak tahu juga maksudnya apa. Sebelum jadi pemimpin, dia dibuang dulu ke sumur. Dibuang sumur, dijual di orang Mesir. Dijual orang Mesir, dia dibeli oleh Potifar. Potifar dia jadi pejabat tinggi, jadi orang keduanya Potifar, tapi turun lagi ke penjara. Seolah-olah kan itu jauh dari visi Tuhan, dari mimpinya. Di penjara. Tapi ternyata Tuhan angkat dia untuk merawat sebuah bangsa. Kalimat Yusuf yang sangat bagus. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Jadi jangan pernah menganggap itu tidak enak. Jangan pernah menganggap hidup ini sulit. Jangan pernah menganggap Tuhan itu tidak baik. Waktu mama saya dipanggil Tuhan, saya hanya bilang kalimat yang selalu saya ucapkan berulang dalam kata sambutan karena saya mewakili keluarga. Adik-adik saya anak sulung, jadi saya mewakili keluarga, mewakili papa saya. Saya hanya selalu tiap sambutan saya bilang, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah tidak baik sekalipun mama saya harus meninggal. Tuhan tidak pernah tidak baik sekalipun saya harus buta. Tuhan tidak pernah tidak baik sekalipun kita susah. Tuhan tidak pernah tidak baik sekalipun pandemi. Tuhan selalu baik. Selalu baik dan selalu baik. Jadi nikmati. Enak, tidak enak, nikmati. Jalan tol itu tetap bebas hambatan, betul. Tapi tetap ada geronjalan-geronjalan. Tetap ada tidak enaknya kan. Tidak bisa kita bilang jalan tol itu harus mulus, halus, tanpa hambatan. Tetap ada. Tikungan ada. Jadi, tetap ada sih. Nikmati saja. Nikmati semuanya. Mungkin tidak 100% saya setuju dengan filosofi ini, tapi kalimatnya baik. Nerimo. Dalam pengertian bukan pasrah ya. Memang hati-hati dengan filosofi ini, tapi prinsipnya menerima dengan ucapan syukur.
Jadi ada unsur tetap ada unsur usaha, Betul, tapi Tuhan di depan, betul. bukan kita yang di depan. Kitanya bukan siapa-siapa. Ya. Saya punya cerita sederhana sebelum ini. Ya. Terakhir ini. Oke, Pak. Jadi ada seorang profesor di Dallas Theology Seminary. Ya. Dia pandai sekali bahasa asli Alkitab. Di otaknya ngelontok. Dia udah buat banyak buku. Saat ketika dia akan seminar, waktu dia mau seminar, dia berdiri. Memang katanya beberapa cerita dia termasuk orang yang tidak rendah hati. Oke. Tidak rendah hati. Nah, pada saat dia seminar, tiba-tiba orang Jawa bilang ujuk-ujuk mak betunduk delalah. Nah, tiba-tiba apa yang ada di pikirannya, di otaknya hilang. Dan bahkan dia tidak tahu bagaimana bentuk huruf Alkitab yang bahasa asli itu. Bahasa Yunani. Tidak tahu sama sekali bentuknya bagaimana. Tiba-tiba hilang. Ya. Dari cerita ini saya mau bilang, semua bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Ya. Jangan ada yang membanggakan dirimu, karena Tuhan berdaulat atas hidupmu. Lakukan yang bisa kamu lakukan, bagianmu, dan serahkan semua kepada Tuhan yang akan memimpinmu dalam melakukan bagian-bagianmu itu. Jangan sombong. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena semua dari Tuhan, Pak. Dari Tuhan, Soli Deo Gloria. Iya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ferdi. Menarik nih, Pak, kita bicara mengenai pelayanan, mengenai kehidupan Pak Ferdi dan sebagainya. Satu hal yang jadi pelajaran bagi kita bahwa apapun kondisinya, Tuhan berproses di sana dan Tuhan mempunyai sesuatu yang nantinya juga indah di sana gitu. Betul sekali. Ya, terima kasih banyak Pak Sama-sama. Ferdi untuk waktunya. Puji Tuhan. Semoga Lain jadi kali berkat. lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Oke. Mungkin dengan topik-topik yang berbeda gitu. Siap. Oke. Ya, Sobat Podcast, demikian ngobrol saya dengan Pak Dewa Ferdi dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah ngikuti video podcast ini sampai selesai. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen kalau Sobat Podcast ingin request tema untuk kami bawakan ya. God bless.